WA Brigadir J aktif setelah waktu kematiannya. Kasus hukum bagaimana yang mati bisa buka HP. Ada telepon-telepon dulu. Jam 10 itu berarti di Magelang? Jam 10 pagi itu di Magelang. Itu tanggal berapa? Tanggal 8 Juli 2022. Itu diketahui dari pembicaraan Pembicaraan antara di WhatsApp grup, pembicaraan di telepon. antara orang tua dan Brigadir Orang Joshua. tua, ayah ibunya, kakak adiknya. Di mana ayah ibu dan kakak adiknya sedang melakukan ziarah ke Sumatera Utara, tepatnya di Balige. Jadi percakapan mereka terakhir itu ada di Balige, Sumatera Utara dengan korban di Magelang. Nah, tapi setelah jam 10 dia minta izin untuk melakukan pengawalan balik ke Jakarta. Jadi perkiraan perjalanan 7 jam. Jadi tidak etis misalnya seorang ajudan mengawal pimpinan masih WhatsApp telepon. Jadi diminta 7 jam jangan diganggu dulu. Nah, setelah lewat 7 jam yaitu jam 17, maka orang tuanya atau keluarganya yang sedang berada di sana di Sumatera Utara mencoba menelepon, tidak bisa, di WhatsApp ternyata sudah terblokir. Dengan terblokirnya dan nomor-nomor mereka, baik kepada ayah, ibunya, termasuk kakak adiknya, termasuk ke WhatsApp grup, maka mereka mulai gelisah. Dari pihak keluarga, pihak pengacara, untuk apa? Untuk menghindari spekulasi yang berkembang saat ini. Saya menyampaikan dalam hal ini, tolong biar orang-orang yang expert di bidangnya itu yang menyampaikan. Sebagai contoh misalnya, luka karena benda ini, karena benda ini. Ini kan dibawa ke arahnya ke saksi lagi, spekulasi lagi. Kenapa? Orang yang menyampaikan bukan orang yang expert di bidangnya. Tetapi kemudian berlanjut dengan pemblokiran dan peretasan semua handphone keluarga. Ayah ibunya handphonenya tidak bisa dipakai, kakak adiknya semua handphonenya tidak dipakai kurang lebih 1 minggu. Jadi artinya ini ada dugaan pembunuhan terencana, sehingga bagaimana caranya handphone itu bisa dikuasai passwordnya. Berarti sebelum dia dibunuh, ada dulu ini dugaan pemaksaan untuk membuka password handphone. Mengajukan kepada penyidik ya, ekshumasi ini kan jelas adalah bongkar kubur, kemudian penggalian mayat untuk demi keadilan. Nah, demi keadilan ini adalah sebagai bentuk transparansi. Karena ini menyangkut masalah benda mayat, harus expert yang melakukan. Siapa? Adalah kedokteran forensik yang memiliki keahlian di bidangnya yang akan melakukan itu. Dan ini akan terang-terang di dalam setiap kasus apabila dilakukan ekshumasi, apabila diketemukan bukti-bukti tambahan untuk menguatkan hasil otopsi yang pertama, itu sangat bagus. Karena itu adalah untuk kepentingan penyidikan, dan itu juga nanti diungkapkan di dalam proses persidangan. Biar permasalahan ini betul-betul terbuka, transparan, dan terbuka. Kita harus mendetilkan fakta-fakta yang diberitakan media ya. Tentu kadang-kadang fakta-faktanya dapat terserpihan ya. Tidak semua consolidated, tetapi ada beberapa fakta yang barangkali bisa kita rangkaikan menjadi sebuah cerita ya. Karena kondisi mayat yang fotonya ada jahitan di hidung, ada luka di mata, kemudian ada luka di bawah kantung mata, kemudian ada luka di bibir dan lain sebagainya. Bahkan jarinya itu bermasalah ya. Ada yang mengatakan putus atau tidak, nanti kita akan lihat, cek lagi, tapi intinya jarinya juga bermasalah. Maka mereka mengatakan dan meyakini bahwa itu karena adanya penyiksaan. Dan penyiksaan atau penganiayaan itu diduga dilakukan dalam perjalanan antara Magelang sampai kemudian Jakarta, lalu eksekusinya ada di rumah Verdi Sambo ya. WA Brigadir J aktif setelah waktu kematiannya. Kasus hukum bagaimana yang mati bisa buka HP. Kasus tewasnya Brigadir J atau Brigadir Polisi Nopriansa Joshua Huta Barat masih belum terungkap. Keluarga mendapati sejumlah kejanggalan. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lukas, mengungkap adanya kejanggalan lain dalam tewasnya Brigadir J. Dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Martin mengatakan sesuai surat hasil visum kepolisian, Brigadir J dinyatakan tewas
8 Juli 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Namun fakta keterangannya dalam WhatsApp Brigadir C aktif pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Ketika kami cocokkan dengan fakta ya, karena dari hasil visum yang kami terima, itu waktu kematian itu jam 5. 17.00 waktu Indonesia Barat ketika kami cocokkan dengan let's send WhatsApp-nya si korban ini 17.05 waktu Indonesia Barat, kata Martin Lucas pada Selasa. Bagaimana orang yang sudah mati masih bisa membuka WhatsApp? Dan akhirnya ini juga online dengan beberapa keanehan yang mana diblokir keluarganya dan juga HP dan keluarga diretas. Untuk diketahui hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya masih mencari tahu keberadaan sejumlah handphone Brigadir J. Dalam keterangannya, Martin juga menyesalkan keterangan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan yang hanya mengungkap soal aksi tembak-menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Berdasarkan bukti kondisi jenazah Brigadir J, Martin mempertanyakan kenapa jenazah luka memar di sejumlah bagian tubuh. Luka sayat hingga rahang yang disposisi serta gigi yang hancur tidak diungkap. Disebut tembak-menembak, tetapi ada beberapa luka yang seperti sayatan, terus ada rahangnya yang bergeser di posisi. Pundaknya juga tidak simetris dan sayatan juga di belakang di leher, ucap Martin.